ini. sampai hari ini saya sebenarnya udah mau pensiun menjadi pengamat gaya hidup gitu, karena Emang itu udah pensiunnya Mas kayak gitu? males lah, maksudnya udah bosen juga gitu ngomongin hal yang sama gitu. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi di acara kita yaitu Berbagi Cerita di Balik Berita bersama saya Sarah Monika. Nah, malam ini kawan-kawan kita akan mengobrol sama Mas Muammar MK. Pasti udah kenal dong ya. Beliau yang menulis buku paling bestseller di tahunnya itu yaitu Jakarta Undercover. Buku tersebut pernah cetak ulang selama 55 kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol memang tidak seputar buku tersebut atau film yang dibukukan dari buku Jakarta Undercover, tapi kita akan melihat konteks yang lebih luas di masa pandemi ini kayak gimana sih kehidupan Jakarta yang pernah diceritakan oleh Mas MK kemudian dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini. Yuk kita panggil Mas Muammar MK dalam forum live ini. Ya, Mas MK gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kok kamu cakepannya di situ ya, lebih terang gitu, kamu burem gitu. Ya Allah. Tergantung amal ibadah sih, Mas. Oh iya. Canda-canda. Mas, ini terima kasih sekali loh mau sharing-sharing di live IG Berita Baru. Kita mau ngomongin hal yang ngomongin apa ya sebenarnya? Yang terkait dengan bukunya Mas MK tentang Jakarta Undercover. Tapi kita akan lebih bahas kaitannya gimana sih kehidupan Jakarta sekarang yang pernah diceritakan oleh Mas MK dalam buku tersebut. Jadi Jakarta yang glamor, yang penuh kehidupan hedon gitulah, bergelimpang uang, bergelimpang. Nah, ini dalam konteks pandemi sekarang, kayak gimana sih Mas kalau menurut Mas MK? Lifestyle apa sih yang berubah gitu dari masyarakat Jakarta selama pandemi? Kalau kehidupan secara sosial dan kemasyarakatan sih berubah di mana-mana ya, nggak cuma Jakarta. Jadi pola bagaimana orang bersosialisasi, pola orang kemudian merayakan gaya hidupnya itu memang berubah semenjak ada COVID gitu. Dan ya itu berlaku tidak hanya di Jakarta lah ya, tapi juga di kota-kota besar lainnya dan mungkin seluruh Indonesia gitu, bahkan di pedesaan gitu. Tapi yang menarik justru sesuai tema Jakarta Under COVID, bukan undercover, jadi adalah bagaimana kemudian pola orang bagaimana merayakan dan mencari hiburan itu juga berubah gitu, terutama dari sisi cara modus operandi gitu. Ya, kan COVID itu kemudian kan menyebabkan apa yang saya tulis di Jakarta Undercover sebagai seks industri itu juga kena imbasnya kan gitu. Meskipun di sisi tak kenal resesi, tapi ternyata ketika ada COVID, nah baru terasa sekarang ada resesinya gitu. Iya. Nah, suaraku jelas kan ya? Jelas kok. Ya, nah itu yang kemudian para pelaku yang terlibat di dalam seks industri ini, beberapa di antaranya kemudian mengubah pola bagaimana terutama pada cara marketing sampai kemudian masuk pada transaksi dan kemudian sampai pada tahapan transaksi terjadi gitu. Misalnya gini lah, kalau di Jakarta Undercover mungkin dulu orang gitu gampangnya merayakan liburan dengan party dari pesta-pesta pribadi yang digelar di rumah, di hotel, di apartemen, dimanapun. Tapi kemudian atau party-party yang digelar atau sudah menjadi menu wajib di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta atau tempat-tempat VIP yang memang punya konsep punya menu sex entertainment di Jakarta. Nah, karena pandemi ini kemudian berubah secara pola gitu, dari mulai modus operandi dan seterusnya. Misalnya tempat yang karaoke misalnya kan itu beberapa di antara kan juga jualan menu sex entertainment kan gitu. Misalnya ada yang paling basic adalah bagaimana mereka menjual namanya paket LC lah, paket escorting di
di karaoke itu gitu. Ada Di karaoke ya. sushiko, ada striptease, ada macam-macam di sana yang dijual paket seks entertainment itu. Ini secara otomatis kemudian karena nggak boleh beroperasi, dia berubah tidak lagi berpraktek tidak terlokalisasi di karaoke tersebut atau di tempat hiburan gitu, tapi menjadi gitu order yang sifatnya wilayahnya wilayah personal, wilayah privat gitu. Halo? Ya. Ya. Jadi kan memang selama pandemi itu kan kayak dunia entertainment, terus industri kreatif itu pasti berubah ya Mas polanya sesuai dengan berubah protokol banget kesehatan. Gitu. Ya, karena ini kan karena dia industri kan karena tidak boleh beroperasi, yang paling simpel lah pijat refleksi aja nggak boleh buka kan gitu karena dia ada aktivitas ketemu orang, ada aktivitas sentuhan kan gitu. Apalagi yang sifatnya entertainment gitu. Jadi berubah total. Dan yang terjadi sekarang adalah pola-pola yang dipakai, kenapa dari kemarin rame di berita gitu adalah pola yang sebenarnya selalu menjadi kasus di Indonesia adalah online gitu kan. Ya. Modus yang dipakai semua sekarang online. Bagaimana beberapa misalnya kalau kita ngomongin korporasi industri gitu, itu ya mereka kemudian menggunakan jasa agent yang sudah bergerak secara digital, kemudian dia masuk ke apps gitu ya. Kemudian di sana dia melakukan yang namanya marketing online gitu. Bagaimana mereka kemudian mempromosikan beberapa anak didiknya. Anak didik itu misalnya kalau kita ngomongin transaksi one shot time gitu, ya udah di sana kemudian mereka menawarkannya ya via online dan itu misalnya persyaratannya adalah ada portfolio yang harus disertakan dengan surat keterangan bebas COVID. Tapi rapid test ya, bukan swab ya. Jadi itu kemudian dibahas tuh misalnya ada klien yang memang mau bertransaksi gitu. So far yang dipakai selama sejauh ini adalah Telegram karena konon kabarnya kalau WhatsApp gampang dilacak dan terdeteksi dan gampang ya. Jadi so far pakai Telegram. Gampang dihack ya kalau WA. Ya, walaupun Telegram juga bisa, cuman katanya kalau di-delete dalam lebih secure. Terjadi percakapan dia tidak terrecord secara mesin gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya udah mereka dari mulai kemudian marketing di sana kalau istilah kalau dulu di karaoke kita bisa kemudian cuci mata langsung rendezvous meet up gitu sambil ngopi-ngopi cantik, sekarang udah nggak bisa. Jadi cukup foto plus surat keterangan bebas COVID ya udah dengan bandrol harga yang sudah pasti gitu, sekian kemudian sampai transaksi gitu. Jadi ya begitu kebanyakan. Dan itu kemudian juga nyebar ke ini kan, ada juga yang menggunakan jasa yang sempat ramai juga adalah jasa yang micet. Micet? Atau micet, ya. Ada itu, jadi ada polanya sama. Jadi mereka emang menggunakan jasa itu. Ini yang sifatnya ini ya, mereka yang kemudian tidak tergabung dalam satu agensi atau satu korporasi gitu. Yeah. Kalau dia melakukan namanya one man show, transaksi one man show, berarti dia akan membranding dirinya sendiri lewat aplikasi itu gitu. Jadi ya, tapi yang ini agak mengkhawatirkan karena dia biasanya tidak mencantumkan portfolionya dengan surat bebas COVID gitu. Nah, pola-pola ini yang menurut saya ya perubahannya paling ke situ saja kalau dari sisi seks industri ya. Jadi jangankan seks industri yang sifatnya entertainment industri biasa aja memang belum pada buka gitu. Makanya. Sekarang juga sudah mulai pelan-pelan tapi dengan protokol yang lumayan ketat, walaupun ada beberapa yang membandel gitu. Misalnya agak susah kan kemudian mengatur orang yang sudah masuk dalam tempat hiburan, kemudian musiknya nyala, terus kemudian sudah pada mimicang tapi pakai alkohol, ya susah gitu. Jadi dia membaur aja gitu. Beberapa kan kita bisa lihat di beberapa video gitu. Itu yang entertainment biasa, kafe, bar gitu, bar gitu buka, tapi ya bisnis industrinya yang plus ya lebih parah lagi gitu, ya nggak ada yang buka, belum ada yang buka karena belum diizinin. Anti pijat ya paling sederhana kan sampai hari ini belum diizinin buka.
Sementara Karena kalau kalau kita ngomong peredaran bahwa eh, eh, spa dan massage itu menjadi salah satu sex entertainment industri yang sangat besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. ya. Nah, dulu tuh gimana sih Mas MK ceritanya sampai tertarik mau menulis tentang kehidupan Jakarta di sisi yang seperti itu? Sebenarnya Katanya melakukan kecebur sih risetnya cukup, sifatnya. tapi juga melakukan riset yang cukup panjang ya, bertahun-tahun. Ya, panjang. Jadi sebenarnya ya dari dulu tidak pernah ada niatan lah untuk kemudian menceburkan diri, melakukan Mm-mm. liputan panjang, kali lebar, kali luas, kali apalah gitu ke dunia malam ini. Tapi Mm-mm. karena dulu wartawan, jadi kan nggak mungkin kita menolak penugasan kan gitu. Kan Ah, iya, 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 kalau iya. di dunia kewartawanan kan ada desk-desk tertentu kan. Ah, Nah, kebetulan memang pada fasenya saya mengalami bahwa saya mendapatkan tugas gitu membawahi desk entertainment hmm. gitu. Nah, ini yang kemudian membawa saya yang lulusan IAIN ini dan lulusan pesantren ini masuk ke wilayah-wilayah yang sebenarnya dari dulu saya nggak kenal sama sekali gitu. Iya. Jadi butuh Dan itu, adaptasi yang lumayan. nah makanya itu menarik banget ya dengan latar belakang pesantren, terus kuliahnya juga di IAIN Ciputat ya Mas. Ya, Kemudian dasar Arab. ya mendalami kehidupan malam seperti itu, culture shock nggak sih? Oh iya pasti ada proses kan, semua orang pasti mengalami hal baru lah. Heeh. Karena ini juga gagap budaya, culture shock itu bahasa gagap Hmm, budaya ya pastilah iya. karena sesuatu shock pada gagap budaya dan memilih kemudian keluar dari dari apa yang saya temuin ya Hmm, mungkin saya tidak apa Jakarta Undercover tidak akan pernah terbit gitu. hmm, Tapi buat saya itu menjadi menarik karena selama ini saya hanya berkutat dalam teks gitu. Jadi, terus ya, kemudian eh, pumplang jauh saya harus bertemu dengan konteks gitu kan gitu. iya. Teks dan konteks yang sebenarnya sangat berseberangan gitu, Hmm, 180 derajat gitu, vis a vis. Jadi ah, benar-benar berhadapan sebagai sebuah kenyataan yang dulu mungkin sebagai teks itu hanya fantasi, hanya teks yang saya tidak pernah apa namanya nggak pernah ketemu kenyataannya seperti apa kemudian nah ah. Tidak ketika pernah masuk bersentuhan langsung lah ya. sama sekali boro-boro nggak ke karaoke atau nonton striptis wong masuk kafe aja belum pernah ibaratnya Tapi, seperti itu gitu iya. jadi bagaimana kemudian kita secara teks yang tidak boleh ya, nonton orang telanjang gitu ya nggak boleh gitu kan gitu nggak usah nonton orang telanjang sentuhannya bukan muhrim aja Ah, nggak boleh kan gitu ini harus kemudian ketemu saat di satu tempat gitu orang nari nggak pakai baju gitu kan gitu hmm, ya terus saya harus kabur keluar kan nggak mungkin juga gitu sementara dalam hmm, investigasi kan ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi kan gitu hmm, bertemu dengan narasumber pertama bagaimana kemudian menyajikan kita secara utuh dan detail dan bisa dipertanggungjawabkan itu yang membuat kemudian saya terus maju terus gitu akhirnya sampai bisa hmm, wawancara strippernya sampai kenal personal malah kenal hmm, germoknya hmm. oh wah gitu 6 tahun akhirnya menjadi waktu yang cukup panjang untuk Jakarta Undercover akhirnya terbit 2003. Tapi berarti di luar kewajiban pekerjaan sebagai jurnalis itu memang Mas MK juga punya ini ya ketertarikan khusus ya ingin menulis dunia yang seperti itu. Sebenarnya kalau nulis tuh kan tidak ada ini ya, kalau nulis ya nulis aja sih sebenarnya. Kalau nulis tuh kan Mm-mm. ya menulis aja gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa dan ini saya pegang itu bahwa tulislah apa yang paling lo bisa, tulislah apa yang paling kita kuasain kan gitu. Ya. Dan karena jam terbang saya banyak berkutat di dunia malam, itu yang paling saya kuasain gitu. Dulu Ah, zaman oke. di kuliah di Ah, IAIN, saya rajin banget nulis tema-tema sosial gitu, HAM dan ah. sebagainya. Dulu zaman saya di pesantren, saya nulisnya juga Mm. ceramah malah saya. Saya khutbah Jum'ah loh kalau dulu kalau kelas 3 Luar SMA. biasa. Iya ada beberapa teman taksilah gitu ya. Jadi mengalami proses itu gitu. Nah,
karena wilayah yang banyak bersentuhan dengan saya dan saya cemburi adalah dunia malam, dan itulah yang kemudian yang saya tulis karena itu bidang yang paling saya kuasain gitu. Saya bisa saja menulis soal yang kemudian misalnya tema-tema yang spiritual gitu, bisa saja. Cuman dalam tataran waktu itu menjadi isu yang memang tidak saya cemburi lagi gitu. Iya. Banyak Iya, komen soal. saya benar-benar terkesima loh. Maksudnya saya membayangkan gimana ya seorang Mas MK dengan latar belakang yang sangat agamis, kemudian mulai menjalani, katakanlah terjun di dunia malam seperti itu. Apa sih Mas, ada perubahan apa dalam diri Mas MK? Kaget-kaget sih iya sih. Apakah jadi tertarik? Apa? Ya kaget-kaget sih iya, tapi karena kita punya tuntutan pekerjaan dan sebagainya gitu, dan gini, prinsipnya adalah gini. Saya kalau udah saya liputan soal social mingle gitu misalnya gitu, atau striptease lah. Satu kali mungkin ditanya tentang kurang gitu ya. Dua kali masih kurang datanya. Tiga kali kemudian baru berita yang saya tulis baru dapat data penuh gitu, dan memang cukup sebagai bahan tulisan. Oke. Ya sudah. Kalau sudah 3 kali ya cukup gitu, jangan balik lagi. Kalau balik lagi namanya tuman atau namanya doyan gitu. Jadi isu yang memang saya merasa belum tuntas ya saya harus gali lagi kan. Gitu. Jadi saya liputan soal penari striptease saja bisa sampai misalnya menghabiskan waktu sebulan, bahkan kalau dihitung rentang waktunya gitu ya bisa sampai pada misalnya waktu itu ya 3 kali sampai 4 kali baru bisa menjadi sebuah bahan tulisan yang lumayan detail gitu. Atau saya liputan soal Germo Jakarta, saya liputan soal spa yang menyajikan menu set entertainment atau salon dan banyak banget. Jadi 6 tahun memang waktu yang cukup panjang dan untuk menceburkan diri di dalam tanda kutip mencari data dan seterusnya. Iya, dan pastinya tidak mudah ya Mas. Sekarang kan orang pasti awal-awal tuh dicurigain gak sih Mas MK? Tapi lebih sulit jatuh cinta kok dengan nulis data. Lebih sulit jatuh cinta ya. Kayak membangun trust-nya aja kan cukup lama ya, apalagi untuk bisa menggali data yang susah itu sebenarnya membangun jaringan sebenarnya. Jadi membangun jaringan, bagaimana kemudian bisa masuk ke sana gitu. Jadi dan itu memang makan waktu karena beberapa yang saya tuliskan itu sifatnya ranah-ranah privat kan. Jadi parti-parti yang sifatnya memang hanya undangan tertentu yang bisa masuk atau hanya komunitas tertentu yang memang dia dapat dapat rekomendasi misalnya gitu. Jadi itu yang kemudian memang agak lama saya menemukan narasumbernya gitu. Ya. Itu yang membuatnya kemudian dulu menjadi mereka yang eksklusif itu ya. Kenapa? Iya, untuk bisa masuk ke circle mereka yang eksklusif itu kan juga takes time ya. Iya, makanya dulu hampir setiap saya sebelum Jakarta Undercover terbit itu, saya sudah menjadi member face istilahnya di beberapa pergaulan malam Jakarta lah gitu. Bukan yang tapi pergaulan biasa karena memang circle-nya memang kemudian memang lari-larinya orang malam di Jakarta itu aja. Terutama yang memang kategorinya kelas menengah ke atas gitu. Iya. Mas, tapi ini semenjak pandemi pernah nggak sih ada undangan party-party semacam itu dari kelompok yang eksklusif itu loh, Mas? Kalau yang selama pandemi belum ada yang undangan yang sifatnya private party gitu belum. Tapi yang kemudian menawarkan kan gini, saya kan lumayan kenal ya dengan misalnya PGRI, Persatuan Germo Seluruh Indonesia. Enggak itu bercanda. Wow. bercanda. Lumayan punya akses lah beberapa dan itu tadi kenapa saya bisa cerita soal bagaimana modus operandi kebanyakan sekarang menjadi online karena memang selama pandemi ini ya itu taunya ya dari situ karena diundang gitu, karena tiba-tiba masuk lah gitu, punya Telegram enggak gitu terus ada yang ini lo via WeChat nih gitu jadi saya pelajarin itu aja gitu. Makanya beberapa kasus yang muncul kemarin kenapa yang ketangkep ya
yang ngakunya artis itu, padahal sih biasa-biasa aja. Eh, Bocor. skuter selebriti kurang terkenal. Bingung juga Iya, kalau disebut oke. artis gitu, selebritas kita nggak tahu selebnya di mana kan kita gitu. Mhm. Kebanyakan kena, ya itu kebanyakan memang yang kelas C kan gitu. Itu yang terjadi. Mhm. Itu bagian imbas dari kemudian memang ya mereka harus survive karena secara pekerjaan itu menjadi profesi mereka kan gitu. Suka nggak suka, misalnya ada beberapa orang yang memilih jalan misalnya paling basic sebagai LC plus plus. LC plus Ya. itu berarti lady companion plus plus gitu. Yang kalau Di di tempat istilah karaoke bahasa gitu ya. kode-kodenya ya dia kan yang kalau dia kerja di karaoke yang memang dia punya dua menu OP dan BO Mhm. gitu. OP itu open party, BO itu booking out. Kalau bulan jelasnya nanti baca buku Ini Jakarta istilah baru Undercover. ya buat saya Bukan dan baru kawan-kawan sebenarnya, bercerita. istilah itu emang hanya ada di dunia malam, jadi mesti Oh baca gitu. Jakarta Undercover kalau mau tahu gitu, atau baca buku Inverted Model. Hmm. Oke, ya itu ya larinya kemudian mereka kebanyakan ya online gitu. Online secara Hmm. modus, ya kalau secara praktek prostitusi tetap 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 apa namanya tidak online karena prostitusi kan selalu online itu hanya cara gitu. Tapi kalau secara praktek dia selalu offline karena butuh tempat ketemu kan. Iya, masa secara praktik juga online? Iya kan kita seringnya nyebutnya kan prostitusi online gitu. Padahal Iya. namanya prostitusi tidak ada yang online. Heeh. Ya, Iya dia pasti benar-benar. offline Oke. karena butuh ketemu gitu, butuh tempat gitu. Saya agak Prostitusi online mikir itu sih hanya untuk hanya how mencerna to ini. aja, hanya cara aja. Iya, 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 iya. Mas MK emang dari kapan sih tinggal di Jakarta? Sebelum 93 jadi saya jurnalis ya? lulus 93 saya lulus dari Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang, kemudian kuliah di Jakarta 93, kemudian ya dari 93 berarti. Wow. Dan Ciputat itu kan termasuk pinggiran kan bukan Jakarta kan. Sekarang masuk Iya, Banten, itu dulu lebih Tangsel. parah lagi. Dulu Heeh. memang bukan Jakarta. Jadi zaman kuliah memang kita nggak tahu kafe-kafe itu kayak apa juga belum tahu. Hmm. Ada Mas VCS. VCS itu sebenarnya kalau ya bisa dibilang ya apa tahu VCS nggak? Sarah baca komennya Apa? tuh. VCS tuh apa sih? VCS, video call sex. Wow. Oh, ini Mas Dimas kok expert ya? Itu sebenarnya masuk online-nya itu masuk tataran ya itu kan cuma video call kan. Jadi Mm. orang itu yang terjadi sekarang gitu. Misalnya kalau kamu buka Instagram ada beberapa yang menjadikan Instagram sebagai sebagai ini kan ajang untuk promosi diri gitu. FCS 1 jam satu setengah juta misalnya gitu. Jadi video call Oh, sexnya tuh sambil sorry ya kalau jadi private gitu nanti dia sambil nyari nggak pakai baju lah kira-kira gitu. hmm. Oh, ini saya Ada yang memandu live ini sambil istighfar loh. Sambil istighfar. itu siapa Mas Dimas itu? Dia tahu VS loh itu. Mungkin dia pemain juga, Mas. Pemain juga. Aduh. Dulu kita Jadi, menyebutnya seks online kan. Ada dulu kan uh, tempat namanya namanya seks online, tapi kebanyakan suara. hmm. Kebanyakan Oh, phone suara. sex Kalau gitu ya? sekarang ya dulu gitu. Kalau sekarang jadi Hmm. VCS karena ada videonya. Jadi Hmm. sifatnya private. Kalau Oke. di dunia porn gitu kira-kira yang bukan di Indonesia ya, itu sih udah Hmm. top banget, sudah biasa. Semua kan Hmm. secara layanan sebenarnya adaptasi dari itu. Dari apa namanya? Dari beberapa aplikasi yang sex scam sebenarnya. Jadi VCS itu kayak sex scam gitulah, kira-kira seperti itu. Aduh, saya mau protes nih Montong kenapa Tuban saya dikasih hadir. topik begini. Montong Tuban hadir. Silakan kawan-kawan bercerita kalau ada pertanyaan, kalau pertanyaan yang sensitif Nggak bisa langsung apa-apa. diajukan. Ini sangat terbuka ya obrolannya di live IG Nggak ini. apa-apa. Dan Mas MK sangat frontal.
Sangat to the point untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Soalnya apapun itu. susah kan gitu. Kita ngeributin soal anjay. Kurang Oh kerjaan iya banget itu kan. anjay banget sih Kurang emang itu. kerjaan gitu. Ya Allah kita bahasa bahasa anjay itu kita kalau ngomongin kamus bahasa gitu mah udah dari dulu kita udah berapa kali kita berkutat pada bahasa-bahasa baru, kata-kata baru yang secara Heeh. apapun ngapain dimasalahin itu kan kurang-kurang kerjaan. PA memang PA Emang paranoid anjay ya. ya. Jangan-jangan Hmm. komisi apa itu namanya? KPA itu nggak tahu PA juga. Itu harus PA itu dibikin sama sih kayak kamus anjay khusus. kan sebenarnya. Jadi PA itu kalau di dalam bahasa gaul itu menjadi paranoid singkatannya gitu. Dasar Mm-mm. PA lo berarti dasar lo paranoid gitu. Sama Mm-mm. kayak anjay. Anjay itu sebenarnya secara istilah dia menjadi kata yang dihaluskan untuk menghindari penyebutan secara kasar gitu. Kenapa ada anjir, kenapa ada anjay gitu. Jadi kemana-mana sih. Mm-mm. Itu baru aja tuh ada yang komen kalau anjir gimana Mas Enka. Sama lah ya itu yang dihaluskan juga. Iya. Mas, kalau sejauh ini udah berapa banyak sih buku yang ditulis oleh Mas MK? Banyak ya yang tema-tema gelap gitu paling 6 ya. Ada Jakarta Undercover Tetralogi 1, 2, 3, 4, ada Embedded Model, ada Tumpang Tindih. Itu semua membahas soal isu seksualitas dan kehidupan malam, lifestyle gitu. Dark lifestyle, gaya hidup error bahasanya. Terus kebanyakan malah roman sebenarnya. Kalau roman sih banyak ya, buku saya roman itu ada 20 lebih ya. Kalau ke percintaan gitu. Kayaknya juga memang apa ya expert di bidang selain expert di dunia Kalau kisah-kisah dunia anjrit, malamnya no, nggak Jakarta. apa-apa kan. Anjrit, balik lagi. Udah stop ya anjay anjir anjritnya ini. Daripada, Pertanyaan-pertanyaan lain silakan. saya punya buku, udah saya tulis sebenarnya istilah itu. Apa tuh? Saya punya buku namanya Kamus Gaul Hari Gini. Itu kayak bahasa-bahasa gaul, tapi yang tidak terbatas pada ini, pada pakem gitu kan. Dulu ada pakai bahasa misalnya, kan DB Saharja dulu punya buku bahasa gaul gitu kan. Mm-mm. Nah, terus saya juga menulis gitu berdasarkan dari bahasa-bahasa gaul yang saya temuin gitu. Saya eh, terus beberapa referensi akhirnya terbitlah bahasa gaul hari gini gitu. BOOP itu ada tuh gitu-gitu. Ntar ada istilah banyak lagi lah. Tapi anjay belum dimasukin kan ke dalam buku itu? Karena dia baru. Dulu masih ada anjir sama anjrit. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan nih Sama dari Mas anjas. Dimas lagi. Mas, kenapa akhir-akhir ini lebih milih nulis sastra? Sebenarnya Monggo. bukan akhir-akhir ini, sebenarnya dari dulu sebenarnya kan gitu. Waktu setelah Mm-mm. Jakarta Undercover 1 kan sebenarnya saya habis itu buku yang keluar bukan kok undercover lagi kan gitu, malah temanya malah eh, saya nyebutnya prosa aja lah ya. Kalau sastra kayaknya berat banget. Prosa aja lah gitu Prosa lebih ya. lebih agak ringan gitu. Atau yang tema-tema yang romans gitu. Ya apa ya? Proses aja sih bahwa eh, sama ini sebenarnya pembuktian bahwa sebagai penulis saya nggak cuma bisa nulis esek-esek gitu kalau mau diklaim kira-kira gitu, tapi saya juga Esek-esek. bisa nulis, saya bisa nulis romantis, bisa nulis prosa liris, bisa nulis Yeah. puisi, bisa nulis yang lain-lain gitu. Bahkan buku saya yang terakhir itu kan yang Mencintaimu Benar atau Salah dan Pelaminan Hujan, itu kan prosa, bahkan sebagian orang menyebutnya puisi, ya nggak apa-apa gitu. Kayak Dan saya ternyata juga puisinya bagus kok gitu. dan pada doyan ya Karena ternyata ya kutipan-kutipan susah romance ternyata kalau kayak udah gitu. tercemar gara-gara buku Jakarta Undercover itu untuk membalikkan nama, apa, membersihkan nama tuh susah gitu. Kalau ada kasus artis ketangkep atau skuter Ah, ketangkep atau apa, selalu saya yang diminta menjadi narasumbernya. menjadi narasumber gitu. Selalu, dan itu udah berlangsung dari tahun 2003 sampai sekarang. Hmm. Dan akhirnya kemudian Satu membangun dan gawe ini Mas MK. Jadi kemudian apa? Sekarang lebih banyak menggeluti yang romance itu ya untuk kayak istilahnya membersihkan nama nggak sih? oh enggak, sebenarnya sih Dari biarin aja tulisan nggak ini. apa-apa. Ini kan soal proses bahwa, tapi kan saya sebenarnya secara laku gitu, laku itu Ya. misalnya sudah tidak lagi
investigasi kayak dulu gitu. Karena buat saya sudah Udah cukup selesai ya? gitu, udah selesai. Dan tapi secara update saya tetap dapat berita. Jadi Oh iya pasti. apa misalnya paling misalnya ini nantilah misalnya habis pandemi ini selesai gitu. Kira-kira ada menu baru apa lagi yang lagi hit di Jakarta? Menu seks ya? Atau tempat mana lagi? Atau party apa lagi? Pasti saya dapat kabar duluan. Heeh. Dan itu nggak perlu ke sana. Artinya saya udah dapat update gitu. Nah, itu yang kemudian saya sih nggak bakal merilis buku lagi, tapi mungkin secara penulisan tidak kayak Jakarta Undercover gitu. Tema undercover, tapi secara tulisan beda. Dia menjadi novel mungkin gitu. Yang mau terbit sih novel jadinya. Eh, tentang apa Mas? Bocoran dong. Tentang bahwa semua orang punya nama panggung gitu. Semua orang ya? Semua orang punya nama panggung. Dan itu dunia malam banget sih, artinya kita ya termasuk nggak cuma di dunia keartisan, di dunia permalaman gitu, yang syarat dengan seks entertainment itu semua orang juga punya nama panggung. Semua orang butuh topeng ternyata gitu. Karena nulis romance itu kan biasanya butuh inspirasi. Ini inspirasinya siapa sih? Inspirasinya ada semua. Saya kalau jatuh cinta cepet loh jadi bukunya. Jatuh Dan cinta itu juga sekali dapat subjeknya 2 banyak buku. ya Mas? Hah? Dan Enggak, itu saya subjeknya juga banyak ya? pacaran cuma 5 kali yang serius. Tapi 5-5-nya jadi buku, bahkan ada sampai 4 buku Wih, satu orang. gila. Jadi ya, jadi kalau saya nulis romans itu berarti saya menyebutnya sebagai proyek perasaan. Proyek perasaan. Iya, proyek perasaan. Jadi kenapa sih dulu saya menulis namanya Beb Aku Sakau gitu misalnya. Itu karena memang saya sakau banget sama satu perempuan gitu yang memang ada, jadi nulisnya sampai berdarah-darah gitulah gitu. Kenapa saya nulis apa namanya? Nulis mencintaimu benar atau salah gitu. Berarti ada inspirasinya beneran gitu. Saya menulis Cinta Daur Ulang, saya menulis Pelaminan Hujan, saya menulis apa lagi buku saya sampai lupa. Lingkungannya bening-bening, gimana nggak jadi buku gitu, ada yang komen. Oh iya, wah, baterainya habis. Oke, balik ke sini aja deh. Sambil di-charge Mas. Halo? Ya. Dah. Halo, halo. Ya. Udah. Ini kan saya lihat nih di IG-nya tuh banyak banget kutipan-kutipan percintaan dan ternyata yang like tuh bisa ribuan loh. Itu gimana itu Mas inspirasinya? Ya like-nya nggak sampai ribuan lah, like-nya masih ratusan lah. Ya kadang-kadang sampai 1.000, kadang-kadang enggak. Tergantung sih. Kalau saya sebenarnya gini, kayak gitu, jadi gini, sebenarnya buat filing sih. Jadi pada akhirnya itu akan menjadi buku kan gitu. Jadi kayak semacam mengendapkan ide, ya ide-ide pentingnya, kemudian ya udah kita capture, kita post gitu. Jadi biar dia terfiling secara bagus aja gitu. Misalnya sekarang udah sampai 3.800 foto gitu, atau dan itu semua kebanyakan kan kalau nggak quote, kalaupun foto dia captionnya apa gitu kan. Jadi buat saya itu menjadi filing karena memang akan menjadi buku. Jadi buku-buku saya kebanyakan sebelum saya jadiin buku itu emang beberapa di antaranya sebagian besar udah pernah saya tulis dengan berserakan ya tentunya di media sosial gitu. Ada yang di Twitter, ada yang di fanpage Facebook, ada yang di mana-mana gitu. Oh, jadi nanti akan dikumpulkan ya untuk gitu, belum buku. menjadi begitu. Itu kemudian saya kumpulin jadi satu, kemudian menjadi buku gitu. Karena ternyata banyak sekali ya, bahkan ada website-website tertentu yang Ini nggak boleh ngerokok ya sambil wawancara ya? Boleh banget lah. Boleh kan ya? Halal lah. Ya, jadi ada website tertentu. 5 detik harus itu. Yang yang ngutip Mas, meme cintanya dari Mas MK itu. Kayak aku nemu nih websitenya catatanmail.com, jadi dia nulis banyak banget kutipan-kutipan yang pernah dibuat oleh Mas MK. Oh ya? Itu seperti nggak tahu nih websitenya catatanmail.com. Oh. Aku banyak melakukan kesalahan, yang sama. tetapi mencintaimu bukan salah satunya. Oh ya, itu dari Anjay banget tuh. Anjay, bagus tuh kalimat. Anjay dipisah. Oh enggak, itu andai.
Dan kayaknya memang itu menjadi favorit ya Mas, kutipan-kutipan percintaan seperti itu. Maksudnya Banyak, itu jadi kayak relate dengan kehidupan ya. banyak orang. Jadi kalau searching di Google gitu, bisa ada top-topnya yang nongol kan gitu. Jadi kalau mau Marem Mm-mm. Gambut itu biasanya beberapa nongol, ditaruh di, kita harus nyari di image itu biasanya yang memang dia favorit atau udah populer gitu, dia langsung nongol tuh. Misalnya aku ingin mencintaimu dengan sabar dan aku ingin mencintaimu dengan Mm. sadar dan akan terus mencintaimu dengan sabar, misalnya gitu. Itu Heeh, juga heeh. ngetop tuh. Banyak sih aku Kayak- karena memang eh, ada juga yang dulu ngetop tuh demi apa, demikian aku mencintaimu, cinta itu apa, cinta itu kamu, gitu gitulah. Kayak apa sih? Ya itu cocok dengan pergalauan orang-orang. Ya sebenarnya ini mewakili ini aja, memudahkan orang Iya. membahasakan apa yang dirasain, makanya temanya kan biasanya beragam kan, tuh patah Mm-mm. hati, kangen, Mm-mm. kayak cinta nggak Iya, kesampaian, rindu nggak iya, iya. berbalas, gitu-gitulah gitu. Cinta Terus tidak sampai ya. digantung, terus kemudian nggak bisa move on, macam-macam. Gitu, tema-temanya paling terus seputar itu. Tiba mau kawin tiba-tiba dijodohin, atau tiba-tiba Mm. ditinggal nikah. Gitu. Wow. Ada tuh bab ditinggal nikah saya. Khusus bab ditinggal nikah. Ada bab ditinggal nikah. Judulnya Gokil. Air Matamu Fales. Ya Allah. Kayaknya saya harus beli kalau curhat. Jadi ternyata apa, air mata tidak hanya, nah gitulah pokoknya. Silakan kawan-kawan Ada kok di bercerita, blog saya buku mengundang. ini, salah satunya nih misalnya Mm-mm. ini yang Itu mencintai apa benar tuh atau judul? salah kan. Oh, oke, oke. Itu Uh, bisa dibeli di mana tuh, Mas? Ini pasti di kawan-kawan toko buku bercerita sama pengen di online banget. gampang kok, dia di Gampang Shopee, ya? di Mm-mm. Tokopedia gitu, semua Hmm. ada. Terus ini cinta daur ulang, ini kira-kira Banyak udah sekali. putus mau balikan kita gitu, walaupun sudah mengalami banyak lah. Ada apa lagi ya? Ini ada ditanya nih Mas MK di Jakarta bisa diajak ngopi di mana? Di restoranku aja di Kemang ada gitu, ini lagi di restorannya, Oh iya, Kemang ada mana Mas? bisa. Wah, ini dia restorannya Mas MK. Konsepnya Mak agak-agak namanya etnik gitu tuh, itulah kira-kira. seru sih. Boleh tuh kapan-kapan main Mas. Ayo sambil Mm-mm. makan sambil apa gitu. Nanti tim beritabaru.co akan main ke sana Ayo lebih enak untuk sebenarnya ngobrol ngopi-ngopi. di sini Mm-mm. kan, sudah bisa jaga jarak 1 meter wawancaranya. Iya, tetap menggunakan protokol kesehatan lah Mas. Iya, tuh ada yang nanya-nanya Em, tuh. yang nanya kakak cantik siapa namanya? Namanya Artinya kamu. nggak tahu. Karena kamu tuh single apa double? Double, single apa double? Single Saya apa triple married? sih. Eh? Ini pertanyaan harus dijawab di umum ya. Lol. Oh ya, Single dong. makang-makang ya. Makang-makang. Iya. Silakan kawan-kawan bercerita kalau ada pertanyaan, mumpung kita masih banyak waktu nih sama Mas Muammar MK, bisa bertanya tentang karya beliau, terus juga aktivitasnya saat ini, dan mengenai apa ya Mas? Ada ini nggak sih Mas kira-kira pesan-pesan tertentu lah untuk generasi sekarang? Pesan apa ya? Kayaknya apa gitu setelah ya kalau sekarang sih sebenarnya gini lah, banyakin baca aja, banyakin baca berulang gitu, Oh, karena sekarang kan informasi itu masuk begitu derasnya gitu. Jadi kalau kita heeh, nggak baca berulang, takutnya itu tadi gampang gampang ke bawah, terus tiba-tiba heeh, ikut-ikutan gitu. Ya heeh, misalnya yang paling selalu jadi ribut kan sekarang ini kan, sekarang informasi deras banget dan teknologinya juga sudah sedemikian derasnya juga gitu. Jadi heeh. orang tidak kemudian tidak membaca berulang gitu, makanya kemakan hoax gitu-gitu kan. Oke. Paling lebih ke itu gitu. eh Tapi sebelum membaca berulang nih, Mas, uh, kira-kira ada nggak sih tips and trick untuk memilih bacaan yang tepat untuk kita gitu generasi muda? Sebenarnya bacaan yang tepat tuh soal selera sih ya. Misalnya gini, Hmm. saya dulu membaca Jakarta Undercover itu kalau saya bikin bukunya serius banget, kayak nulis kayak bahan nulis buku yang jadi bahan referensi di kampus gitu, Mm-mm. ya nggak ada yang baca gitu. Tapi saya menulisnya dengan bahasa keseharian gitu, Mm-mm.
bahasa gaul lah istilahnya gitu, ya memudahkan orang untuk kemudian biar gampang aja, biar nggak ribet gitu. Jadi ya selera. Jadi kalau saya nyaranin orang untuk baca apa ya, ya seleranya apa dulu gitu. Karena Iya, iya. kalau tidak kita baca tidak based on selera susah juga gitu. Lagi Mm-mm. pula di Indonesia itu parah kan, minat bacanya kan kecil banget. Itu Benar, terlihat dari yang rendah beli sekali. buku, apalagi yang beli buku gitu. Jadi buku itu dari 250 juta penduduk Indonesia, Mm-mm. yang beli buku tuh nggak nyampe nggak cuma 5%-an, nggak nyampe 6% 7% gitu. Terus minat baca misalnya ya itu kelihatan lah, buku bestseller di Indonesia itu eh, penerbit bisa mengklaim satu buku itu bestseller, biasanya standarnya itu kalau setahun laku minimal 100.000 itu di Indonesia. Hmm. Itu kan Oke. itu kan jauh banget kalau misalnya kita bandingin dengan jumlah penduduk kan gitu. Iya. Kenapa penulis di luar itu kaya-kaya gitu, apalagi yang punya buku bestseller? Ya karena begitu dibilang bestseller, buku lakunya itu udah 500.000, sejuta gitu, eksemplar gitu. Heeh. Nah dalam Sedangkan sejarahnya gitu, sekarang di Indonesia buku udah yang dalam setahun bisa laku di atas 300.000 aja, itu udah susah banget udah sekarang. bagus banget ya. Dulu ada beberapa gitu, tapi rentangnya tidak setahun gitu. Ada yang rentang 2 tahun tembusnya 500.000 gitu. Jakarta Undercover mungkin menjadi salah satunya gitu. Nah sekarang apalagi dengan makin banyaknya orang cara orang mencari informasi sekarang kan semua digital, tinggal googling gitu kan. Ya. Itu yang kemudian juga cara orang mendapatkan informasi yang membuat penjualan buku menjadi semakin kecil gitu. Sekarang setahun bisa ngejual buku 100.000 itu udah bagus banget di Indonesia. Ya karena tadi yang beli nggak nyampe 5%. Harusnya kalau ada 10% aja gitu yang beli buku gitu, itu kan berarti berapa tuh? Tapi itu juga menjadi sebuah apa ya, penyesatan nggak sih? Maksudnya ukuran bestseller itu cuma dari kuantitas gitu loh. Ukurannya yang 100.000 laku dalam setahun, Ya, bukan karena bukan gini, dilihat dari kalau di kualitasnya. Indonesia itu belum ada lembaga yang terverifikasi lah kira-kira gitu, yang bisa memutuskan satu buku itu masuk kategori bestseller atau tidak gitu. Makanya banyak yang dalam tanda kutip itu hanya menjadi kayak semacam ajang promosi aja gitu. Karena Iya, itu iya, iya. semuanya penerbit yang bikin kan gitu. Iya, Baru laku benar-benar. 10.000 gitu, udah dibilang bestseller gitu. Ya bagian dari marketing gitu. Jadi belum ada lembaga yang terverifikasi lah untuk menentukan satu buku itu bestseller atau tidak gitu di Indonesia. Ya kalau dari ukuran rata-rata aja sih harusnya kacamata umum lah gitu. 100.000 ya udah bisa lah kategori bestseller untuk kasus Indonesia gitu. Sekarang malah turun jadi 50.000 kayak. Oh iya, malah lebih Iya. sedikit. Mas, ini ada pertanyaan dari Mbak Iva. Berapa banyak buku yang berlatar belakang Tuban pernah dibuat oleh Mas MK? Hah? Jadi Kenapa? berapa banyak buku yang berlatar belakang Tuban yang pernah dibuat oleh Mas MK? Pertanyaan dari Latar Mbak belakang Iva. Tuban belum ada. Nanti mau terbit sebentar lagi. Judul Oh, bukunya Sarung yang Abah. tadi diceritain itu. No, beda. Ini beda lagi. Judul Oh, bukunya Sarung beda. Abah. Ini buku masih rahasia sih, lagi proses. Karena ini buku udah lama banget saya bikin. Itu latar belakangan ini ada Tuban, karena ada kaitannya dengan Abah. Novel. Ah, Novel novel religi, bukan? keluarga, tapi novel keluarga, tapi dengan latar belakang problematikanya itu adalah kota, jodoh, percintaan, dan seterusnya. Gitu lah. Ada. Berlatar belakang pesantren gitu ya? Enggak. Enggak, lebih banyak keluarga sih sebenarnya. Pesantren hanya menjadi semacam kayak flashback aja. Nanti bukunya jadi ini ntar. Bukunya jadi ukur delujen ntar. Sudah Kamu terjawab nggak ya? delujen kan? Kalau nggak bukunya jadi kitabun nikah gitu. Ada, kamu udah pernah ngaji kitabun nikah belum? Belum. Pernah ngaji ukur delujen belum? Belum. Bangga lagi belum. Belumnya bangga. Sulam Safinah nggak paling basic tuh. Ya, itu udah sih.
basic banget. Eh, silakan, masih ditunggu ya pertanyaannya. Berarti kalau sekarang aktivitasnya apa, Mas? Lebih banyaknya? Aktivitasnya nulis, jaga warung, Mm-mm. bikin film gitu, terus Mm-mm. eksis di sosmed, Astaga. Instagram terutama, Twitter udah agak males karena Mm-mm. sekarang menjadi serius banget, jadi apa-apa hal sepele, hal sederhana menjadi besar besarkan gitu, hal yang seharusnya jadi ribet lah kalau sekarang. Terus uh, ini jadi youtuber Oh, aja, oke. youtuber hobi apa, youtuber numpang lewat. YouTuber numpang lewat. Oh ya, maaf nih Ya Mas ada Dimas, beberapa masih konten nanya yang saya lagi. bikin tapi santai banget. Mas, ini ada pertanyaan lain ya Mas, aku bacain. Uh, Di beberapa daerah kan ada tuntutan untuk segera membuka tempat hiburan. Menurut pendapat Mas MK bagaimana? ya Karena katanya ada ya LC satu sisi yang demo ya di kemarin daerah ya Gresik. saya di Surabaya kemarin sempat mampir ke Ya, Surabaya minggu lalu ya. betul tuh. Surabaya dan Gresik. Ya, ada demo LC di Jakarta juga ada demo LC, Mm-mm. terus ada terapis orang, terus apa namanya ladies di spa gitu juga pada demo kan. Di Jakarta juga ada, di Surabaya juga ada. Mm-mm. Ya kita memaklumi bahwa memang mereka pemasukannya dari sana gitu ya. Ya cuman resikonya itu tadi kan gitu, dengan protokol kesehatan seperti apa yang bisa menjamin bahwa ketika itu dibuka eh, penyebaran COVID kemudian tidak semakin besar gitu. Karena kan itu intens kan. Ya, Bukan lagi face to face, bukan lagi muka ketemu muka, tapi badan ketemu badan kan gitu. ya. Ya sekarang bagaimana misalnya ya paling basic lah karaoke gitu. Eh, ya kalau karaoke kemudian dia physical distancing, ya LC-nya ngapain? Ngapain butuh LC lagi gitu ya kan ya? Ya iya gitu gitu. Kalau yang namanya masa spa ya kalau ya berarti kan pasti tidak berlaku hukum physical distancing. Hmm, Ya itu kan jadi tidak jadi menyalahi aturan semua kan. Apakah itu ya. kemudian kita bisa menjamin benar-benar mereka bebas? Kan susah gitu. Mm-mm. Jadi ya satu sisi emang ini si malakama sih gitu. Satu sisi emang mereka butuh ekonominya butuh pemasukan secara material, tapi Betul. secara kondisi kan memang agak susah gitu. Walaupun di Surabaya beberapa tempat sih sudah buka, tapi kan dengan jam tertentu gitu, dengan kapasitas tamu yang dibatasi gitu kan. Di Jakarta juga sama gitu. Jadi 50% hanya boleh diisi 50% tamu Mm-mm. gitu. Ya, Jadi jadi ya emang di dilematis Bogor udah ya. jam malam, jam 9 udah nggak, jam 9 semua aktivitas harus tutup. Mm-mm. Iya, makanya itu. Makanya kebanyakan sembunyi-sembunyi mereka, private wilayahnya Ah, wilayah privat, pakai online tadi gitu. Jadi dari mulai tadi yang memang under agent atau emang dia one man show, jadi mm, sendiri gitu. Mm-mm. Di Surabaya juga sama kayaknya. Di Jakarta ya udah dari awal kena PSBB udah begitu. mm. Ya, oke, sudah dijawab Mas Dimas. Ini lagi bikin film apa Mas? Tadi katanya lagi Sekarang persiapan. Bikin film. lagi misalkan film apa ya? Ada beberapa film Rahasia sih. nih ya. Satu dari buku, satu Oh, dari oke. buku. Adaptasi dari buku lagi. Insya Allah mencintai benar atau salah. Mm, Tadi yang buku itu tadi yang kuliatin tadi itu dari situ. Terus ada beberapa series yang insya Allah web seri yang memang lagi proses menuju syuting lah kira-kira gitu. Sorry, lagi pre-production lah kira-kira gitu. mm. Dan itu Jakarta Undercover kayaknya. Terus ada beberapa film yang kayaknya masih sebatas masih pre-pro ya, jadi kayaknya belum bisa karena tadi gara-gara pandemi ini, jadi yang tadinya udah Mau syuting ketunda. bulan Juli, Ya. tadinya udah syuting bulan Juli, tapi kemudian jadi pending gitu. Mm-mm. Kok jadi gelap ya? Kegeser deh kayaknya. Dipakein filter. Iya, gelap. Jadi gelap deh. Kenapa ya? Apa ya?
Waduh, Baterainya low kali, Mas. Udah. Oke, udah mendingan. jadi gelap loh. Oke. Mas, ini karena kita waktunya kan sudah mau habis nih Mas, sudah hampir 1 jam. Kira-kira Ya, Mas MK punya closing statement nggak buat kawan-kawan bercerita yang saat ini sedang mendengarkan live kita? ya, ya ini kaitannya sama sama kerja kreatif ya. Artinya Ya, apapun pekerjaan kita, apapun profesinya gitu. Jadi tadi kalau apa yang kita lakuin itu memang apa yang paling ya lakuin apa yang paling kita kuasain, apa yang paling kita bisa gitu. Jadi mm-mm. biar nggak kentang, nggak kena tanggung gitu. Jadi kalau mau jadi penulis ya sudah tulis apa yang paling kita kuasain. Sama yang nomor satu adalah nawaitu. Kalau enggak ya susah. Kebanyakan orang mau jadi penulis tapi nawaitunya nggak nawaitu gitu. Nggak naik betul. Iya, Jadi kurang kuat ya, nggak iya. istiqomah nanti. Nawaitu ya dia nggak bilhak gitu nawaitunya nawaitu kentang kena tanggung. Jadi ya nggak jadi gitu. Terus ya habis itu ya udah ya lakuin apa yang paling kita kuasain gitu, apa yang paling kita bisa gitu. Karena kalau enggak ya kita akan menjadi apa ya, selalu menjadi bayangan orang lain aja gitu. Ya dong Ya, gitu. ya. Jadi Betul. kenapa juga misalnya Sepakat ini. sampai hari ini saya sebenarnya udah mau pensiun menjadi pengamat gaya hidup gitu karena Emang itu udah pensiunnya Mas kayak gitu? males lah, maksudnya udah bosen juga gitu ngomongin hal yang sama gitu, kasus Ah, yang iya, iya. sama. Cuman bagaimana kemudian kita membahasakan aja gitu kan, Hmm. atau trennya lagi apa kan selalu gitu kan. Hmm. eh Pengen ini aja biar belum ada penggantinya sampai sekarang. Nah, berarti nggak bisa pensiun tuh Mas, masih akan dicari terus sebagai Itu saya narasumber. jadi ustadz kali, udah jadi ustadz ya Haji Muhammad MK. Nah, itu baru selesai. Amin, ya Allah. Ada pertanyaan lagi, maaf. Ini dari Mas Sukodenta. Mas Muammar, untuk prostitusi online ada di seri buku apa ya? Posisi online dan buka. Posisi online itu adanya malah belum jadi, orang itu Oh, kebanyakan belum gini, jadi. kalau mau cari modus-modus itu adanya di embedded model sebenarnya. Hmm. Tapi itu untuk kalangan ya ada di embedded model itu dari modus operandi bagaimana mulai kalangan selebritas ABC itu Ya. melakoni gaya hidup dan side job gitu. Itu ada di embedded model. Ada sih tadi. Covernya hitam gitu, gambar kunci sama siluet orang gitu. Siluet Iya itu. dancer gitu. Oke, sudah terjawab. Mas MK, terima kasih banyak. By the way, kamu Karena lagi di mana nih, Sarah? ini saya lagi di rumah nenek. Kemana Lihat di belakang mana? saya. Di Lasem. Oh, Lasem Rembang. Iya, Oh, kamu orang Lasem. nenek saya orang Lasem. Oh, kamu lagi di Lasem. Saya lagi di Lasem. Lah deket dong dari Tuban mah. Iya, lumayan sih Mas. Masih berapa Ya, jam deket lagi lah, kan? Lasem mah jam. Enggak lah, Lasem mah cedek lah, Mas. Lasem mah perbatasan ibaratnya. Iya, Lasem kan. Rembang, Lasem. Mampirlah ke Tuban. Oh, saya kagak. Iyalah, ini kan lagi di Kemang. Saya mampir ke Tuban, nggak ada Mas MK dong. Oh iya ya, saya lagi di Kemang ya. Iya, makanya. Oke, Mas, terima kasih banyak ya. Thank you. Ini di-record ya. kan? Di-record dong. Nanti akan diedit dulu oleh tim beritabaru.co dan nanti akan diupload di YouTube kami, Mas. @beritabaru.co. Kirimin filenya ya. Pasti dong, akan kita Ya, kirim. bisa aku edit ulang. Siap. Mau difilterin pasti ya. Enggak usah, aku mau nggak. Tadi nyari yang terang doang sih. Tadi tuh sempet Ternyata masih kayaknya gelap juga. sinyalnya agak buruk gitu nggak sih? Jadi kayak videonya Mas MK tuh agak delay gitu. Cuman Oh iya kan, istilahnya overall agak bagus buruk ya. kok. Padahal pakai wifi. IndiHome nih padahal. Walah. Ya udah, tapi overall bagus kok Mas. Makasih banyak ya Mas MK. Selamat malam. Selamat Malam malam, juga. terima kasih Sarah, terima kasih juga Ya. buat teman-teman yang udah join di bercerita malam ini. Sampai bertemu lagi dengan Sarah di episode yang lain. Aku jadi yang ngomong, kamu ya. Makasih loh udah digantiin hostnya. Oke, bye. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dan
Selamat malam kawan-kawan Assalamualaikum. bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.